Serangan Amerika ke Iran kemarin benar-benar menimbulkan keresahan luar biasa pada penduduk dunia. Bagaimana nggak gitu? Rizky Ridho yang kemarin baru nikah masa harus menghadapi Perang Dunia Ketiga, kan nggak lucu? Dan Iran sendiri dengan pendiriannya mereka menolak tunduk meskipun Amerika memperingatkan dengan cara rudal. Bahkan baru-baru ini, petinggi Iran yaitu Ayatollah Ali Khamenei secara tegas mengatakan kalau kini setiap warga Amerika sah jadi target mereka. Dan karena sikap keras kepala dari Donald Trump, kini perang besar benar-benar akan terjadi. Gak butuh lama dan bahkan dalam hitungan menit, Iran langsung menembakkan sekitar 20 rudal ke Israel Tengah dan Utara pada Minggu pagi setelah 3 situs nuklirnya diserang Amerika Serikat. Militer Zionis telah mengkonfirmasi adanya serangan terbaru dari Teheran. Suara ledakan keras terdengar di seluruh Israel. Dan layanan darurat Israel yaitu Magen David Adom atau MDA mengatakan pihaknya sedang dalam perjalanan menuju sedikitnya 10 lokasi jatuhnya rudal. 1 orang dilaporkan terluka di daerah Shvela. Sirine meraung-raung selama 24 jam atas serangan rudal Iran yang dilaporkan tanpa henti memasuki area Israel. Dan rudal lainnya ditembakkan ke arah Israel Utara. Bahkan menurut otoritas pemadam kebakaran dan penyelamatan, laporan diterima mengenai serangan di distrik Kostal atau pesisir, sentral atau tengah, dan distrik Dan. Termasuk serangan langsung ke gedung dan mobil, dan menyebabkan kerusakan parah. Tim pemadam kebakaran sedang beroperasi di lokasi kejadian. على ماماد واي اغتل الخاء بكيوسك شل جوكر Bahkan salah satu reporter Israel mengabarkan keadaan Tel Aviv setelah dihantam rudal Iran pada Minggu pagi, di mana gedung-gedung tampak hancur berantakan dan bisa bayangin bagaimana dahsyatnya ledakan tersebut. Hamas scene of yet another community absolutely destroyed by an Iranian ballistic missile. Here in Ramat Aviv, you can see this building behind me. The entire facade nearly collapsed to the floor. Debris covering this entire neighborhood. I was told that the protected space in the basement here of where all of these residents actually went to hide when the siren sounded is completely untouched. Imagine if they stayed inside, what would have happened? We know Iran sendiri, ini serangan yang cukup ringan dan belum seberapa, karena dengan serangan yang dilakukan oleh Amerika ke wilayahnya, ini memicu peperangan besar. Karena bukan hanya Iran Israel yang terlibat, tapi negara-negara seperti Yaman, Korea Utara, Rusia, dan juga Cina siap berperang jika dibutuhkan. Tapi untuk saat ini, Iran masih bisa mengatasi sendiri. Bahkan pemimpin tertinggi mereka, Ayatollah Ali Khamenei, mengecam keras serangan Amerika dan menganggap setiap warga Amerika kini adalah musuh dan sah untuk jadi target. Ya, Iran menolak menyerah meski Amerika telah ikut campur dalam pertempuran. Iran memilih untuk membalas alih-alih berdamai. Seperti dijelaskan oleh CNN, kehancuran besar terjadi di Israel. Dan itu menunjukkan jika Iran gak akan tunduk pada Israel dan Amerika, di mana tentu saja ini akan membuat eskalasi pertempuran semakin besar. Awal mula perang besar terjadi. Jenderal Dan Kane, Ketua Kepala Staf Gabungan Militer AS, mengatakan operasi Midnight Hammer melibatkan 125 pesawat militer AS, termasuk 7 pesawat pengebom siluman B-2. 3 fasilitas nuklir menjadi sasaran, Fordo, Natanz, dan Isfahan.
Kane mengatakan pesawat pengebom berangkat dari AS selama 18 jam. Beberapa pesawat menuju Pasifik sebagai pengalih perhatian, adapun kelompok penyerang yang sebenarnya terdiri dari 7 pesawat pengebom B-2 menuju Iran. Tepat sebelum 7 pesawat itu memasuki wilayah udara Iran, menurut Kane, lebih dari 2 lusin rudal jelajah Tomahawk diluncurkan dari kapal selam AS ke sasaran di Isfahan. Saat pesawat pengebom memasuki wilayah udara Iran, AS mengerahkan beberapa taktik penipuan termasuk pengalih perhatian, berupa sejumlah jet tempur guna membersihkan wilayah udara di depan ke-7 pesawat B-2, serta mengecek keberadaan pesawat musuh dan rudal permukaan ke udara, kata Kane. Pesawat B-2 kemudian menjatuhkan 2 Massive Ordnance Penetrators atau MOP GBU-57 yang juga dikenal dengan bom penghancur bunker di fasilitas nuklir Fordo. Kane mengatakan sebanyak 14 MOP dijatuhkan di 2 area target. Menurut Kane, 7 pesawat B-2 Spirit itu membawa 14 bom MOP serta 75 senjata berpemandu presisi guna meledakkan target-target di Iran. Setelah menjatuhkan bom, pesawat-pesawat B-2 itu kemudian meninggalkan wilayah udara Iran dan kembali ke AS. Pesawat tempur Iran tidak terbang dan tampaknya sistem rudal permukaan ke udara Iran tidak melihat kami, kata Kane. Berbicara dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Pete Hegseth mengatakan operasi itu tidak menargetkan pasukan Iran atau rakyat Iran. Ia menambahkan bahwa misi itu bukan dan tidak akan pernah tentang perubahan rezim. Hegseth mengakui mendapatkan sokongan dari sekutu kami di Israel. Seraya menambahkan bahwa operasi tersebut memerlukan waktu perencanaan berbulan-bulan dan berminggu-minggu. Karena lokasi fasilitas nuklir Fordo di bawah tanah, hanya AS yang punya bom penghancur bunker untuk menembus situs tersebut. Bom ini berbobot 13.000 kg dan mampu menembus beton setebal 18 meter dan tanah sedalam 61 meter sebelum meledak, menurut para ahli. Karena kedalaman terowongan Fordo, MOP tidak dijamin berhasil, tetapi itu adalah satu-satunya bom yang dapat menjangkau fasilitas nuklir tersebut. Bagaimana cara Iran membalas? Beberapa jam setelah aksi pengeboman AS, Iran meluncurkan rentetan rudal yang menghantam sebagian Tel Aviv dan Haifa di Israel. Setidaknya 86 orang terluka, kata para pejabat. Pada Minggu pagi, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan AS harus menerima tanggapan atas agresi mereka. Kami selalu menyatakan bahwa kami siap terlibat dan bernegosiasi dalam kerangka hukum internasional. Tetapi, alih-alih menerima logika, pihak lain menuntut penyerahan diri bangsa Iran, katanya dalam sebuah pernyataan. Koresponden keamanan BBC, Frank Gardner, mengatakan Iran sekarang harus memilih di antara 3 tindakan strategis dalam menanggapi serangan AS. Pertama, tidak melakukan apapun. Ini dapat menyelamatkan Iran dari serangan AS lebih lanjut. Bahkan Iran dapat memilih jalur diplomatik dan bergabung kembali dalam perundingan dengan AS. Namun, tidak melakukan apapun membuat pemerintah Iran tampak lemah, terutama setelah memperingatkan ada akibat yang mengerikan jika AS benar-benar menyerang. Iran mungkin memutuskan bahwa resiko kehilangan cengkeraman terhadap penduduknya lebih besar ketimbang menanggung serangan AS. Kedua, membalas dengan keras dan cepat. Iran masih punya persenjataan rudal balistik yang cukup besar setelah memproduksi dan menyembunyikannya selama bertahun-tahun. Iran memiliki daftar target berisi 20 pangkalan AS di Timur Tengah. Iran juga dapat meluncurkan serangan berkelompok terhadap kapal perang Angkatan Laut AS menggunakan pesawat nirawak dan kapal torpedo cepat. Lalu ketiga, membalasnya nanti pada waktu yang dipilih sendiri. Ini berarti menunggu hingga ketegangan saat ini mereda dan meluncurkan serangan mendadak saat pangkalan AS tidak lagi dalam keadaan siaga maksimum. Tapi, itu bukanlah tipe Iran banget. Mereka akan terus melawan hingga para Zionis itu sadar telah mengganggu ketenangan singa yang tertidur.
Sementara di sisi lain, anggota Kongres dari Partai Republik, Thomas Massie, yang awal pekan lalu mengajukan rancangan undang-undang yang akan memblokir keputusan Trump menyerang Iran tanpa persetujuan anggota parlemen, menggunakan media sosial X untuk menyebut serangan itu tidak konstitusional. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Trump menyebut Massie sebagai pecundang yang menyedihkan. Pasal 1 Konstitusi AS menyebut kewenangan menyatakan perang berada di tangan Kongres, yaitu anggota DPR dan Senat. Namun pasal 2 menyatakan Presiden adalah panglima tertinggi angkatan bersenjata sehingga berwenang memerintahkan kekuatan militer guna mempertahankan AS dari serangan yang sebenarnya atau yang diantisipasi. Tokoh Demokrat AS terkemuka, Hakim Jeffries mengatakan, Trump membuat AS terlibat dalam perang yang berpotensi membawa bencana di Timur Tengah. Politisi AS yang lain menuduh Trump mengabaikan Kongres demi melancarkan perang baru. Dan ini benar-benar berbanding terbalik saat Trump kampanye sebagai Presiden Amerika kemarin. Dengan menyerang Iran, sama saja membuka gerbang Perang Dunia Ketiga.